Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, senang sekali Ustazah bisa menjumpai kalian di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah naik kelas, yaitu di kelas 4. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Namun sebelum itu, coba kita ingat-ingat kembali, di pelajaran kelas 3 kemarin kita juga sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Masih ingat kalian? Nah, coba lihat di sini ada sebuah teks bacaan. Nah, biasanya Ustazah selalu bertanya, kira-kira teks bacaan ini terdiri dari berapa paragraf ya? Ayo, coba kalian hitung. Ada berapa paragraf ya? Berapa paragraf? Ya, betul sekali. Terdiri dari 4 paragraf. Yang mana paragraf ini biasanya ditandai dengan awal paragraf itu selalu menjorok ke bagian dalam atau bagian kanan. Nah, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Betul sekali, ada 4 paragraf. Nah, kita lihat setiap paragraf ini juga terdiri dari beberapa kalimat. Ada yang terdiri dari 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat, atau bahkan lebih. Nah, panjangnya tidak sama ya. Dan di kelas 3 kemarin juga kita sudah belajar menentukan ada yang namanya kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Betul sekali. Kalimat utama anak-anak itu biasanya terdapat di awal paragraf. Diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ustazah lanjutkan. Kemudian bagaimana Ustazah dengan kalimat kedua, kalimat ketiga, dan selanjutnya sampai kalimat terakhir di akhir paragraf. Ini kita sebut dengan kalimat penjelas. Ya. Jadi jelas ya sampai sini ya. Kalimat utama letaknya di awal, hanya terdiri dari 1 kalimat, sedangkan kalimat penjelas banyak kalimat, dari kalimat kedua sampai di akhir paragraf. Nah, di sini berhubungan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang akan kita pelajari di bangku kelas 4. Simak ya penjelasan dari Ustazah berikut ini. Oke anak-anak, Ustazah lanjutkan ya. Ustazah mulai dari pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, biasanya dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini juga mempunyai nama lain loh. Gagasan pokok dapat disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama, dan pokok pikiran. Jadi, keempat nama ini memiliki arti atau maksud yang sama, yaitu gagasan pokok. Misalnya dalam suatu soal, apa ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas? Atau apa pokok pikiran yang terdapat pada paragraf di atas? Jadi maksudnya apa? Yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf?
Gagasan pokok ini dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Jadi berdasarkan informasi yang sudah kita pelajari di kelas 3 kemarin, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Namun karena kita sudah naik satu tingkat lebih tinggi, kita sudah berada di kelas 4 ya. Jadi ada informasi tambahan. Ternyata anak-anak, pada suatu paragraf kalimat utama itu tidak hanya terdapat di awal. Jadi ada 3 kemungkinannya ya. Yang pertama terdapat di awal paragraf. Kemudian kemungkinan yang kedua terdapat di akhir paragraf. Atau kemungkinan yang ketiga yaitu campuran. Kalau campuran terdapat di awal dan juga di akhir paragraf. Namun biasanya paling sering itu tetap ada di awal paragraf. Ustazah, aku mau tanya dong, kalau ada di akhir itu biasanya seperti apa kalimat utamanya? Pertanyaan yang bagus. Anak-anak, biasanya apabila kalimat utama berada di akhir paragraf itu ditandai dengan adanya kata jadi. Ya. Jadi di akhir paragraf awal kalimatnya itu ada kata jadi. Oleh sebab itu, dengan demikian, jadi ketika kalian di akhir paragraf menemukan ketiga kata ini, maka dapat dipastikan bahwa kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Ustazah punya contoh paragrafnya. Coba kalian lihat di sini. Nah, ini dia contoh paragraf yang mana kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Baik, Ustazah bacakan ya, anak-anak. Penanganan sampah plastik yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sampah plastik bekas menjadi sebuah pembuatan kerajinan tangan atau penanganan lainnya dengan membakarnya. Karena sampah plastik tidak bisa terurai jika ditimbun ke dalam tanah. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya pada lingkungan sekitar. Nah, jadi seperti itu ya Nana, sangat jelas sekali. Di akhir paragraf, di kalimat terakhirnya itu terdapat kata oleh sebab itu. Nah, itu yang menandakan bahwa kalimat terakhir tersebut atau bahwa kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Tapi Ustazah tekankan sekali lagi, biasanya paling sering itu tetap berada di awal paragraf. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, kalian bisa perhatikan di buku paket kalian di halaman 2. Di situ ada teks bacaan tentang keragaman budaya di negeriku. Nah, kita akan coba menentukan gagasan pokok yang ada di paragraf pertama. Kita bacakan ya paragrafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi seisinya dengan beragam bangsa serta budaya yang berbeda di Indonesia. Suku bangsa dan budaya yang berbeda menjadikan suasana yang damai dan indah. Temanku bernama Edo berasal dari Indonesia Timur. Teman-teman sudah paham jika daerah Edo panas, sehingga mempengaruhi warna kulit Edo yang agak gelap dan berambut keriting. Namun tidak ada perbedaan dalam berteman, belajar, dan bermain. Coba kita cek di akhir paragraf apakah terdapat
kata penghubung jadi. Oleh sebab itu, atau dengan demikian, jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa kalimat utamanya itu terdapat di awal paragraf. Nah, jadi ini ya kalimat utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi seisinya dengan beragam bangsa serta budaya yang berbeda di Indonesia. Tapi harus diperhatikan, ini masih kalimat utama, belum gagasan pokoknya. Yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Ustazah ingatkan kembali penjelasan yang tadi. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Ya, setelah diketahui kalimat utamanya, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Jangan langsung ditulis semuanya anak-anak. Kecuali kalimat utamanya pendek, singkat ya. Pendek, singkat, padat dan jelas, maka itu boleh secara otomatis dijadikan gagasan pokok. Sedangkan apabila kalimat utamanya itu masih panjang, kita dapat meringkas atau mengambil intinya saja. Ya, jadi jangan ditulis semuanya. Jadi, Ustazah ulangi, jika kalimat utamanya seperti ini, maka kita ambil inti-intinya saja, ambil pokok-pokoknya saja. Maka dapat dituliskan gagasan pokoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi seisinya dengan beragam bangsa dan budaya. Jadi kata-kata yang kita anggap tidak begitu penting, tidak perlu kita masukkan di gagasan pokok. Jadi ya, jelas ya perbedaannya ya. Kalimat utamanya kalau sudah diketahui, kita ringkas, kita ambil inti-intinya saja untuk dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Ustazah ulangi, maka gagasan pokoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi seisinya dengan beragam bangsa dan budaya. Singkat, padat, dan jelas. Nah, setelah belajar menentukan gagasan pokok, kita lanjutkan untuk menentukan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Ya. Jadi, apabila gagasan pokok itu ditentukan dengan cara melihat kalimat utamanya, sedangkan pada gagasan pendukung ini dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat penjelas. Jadi sudah jelas ya anak-anak ya. Gagasan pokok dilihat dari kalimat utamanya, sedangkan gagasan pendukung dilihat dari kalimat penjelas. Apabila pada paragraf yang sudah Ustazah contohkan di buku kalian, kita lihat lagi ya. Nah, ini kalimat utamanya sudah jelas, ada di awal paragraf, maka otomatis kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya ini termasuk ke dalam kalimat penjelas. Maka Ustazah tuliskan seperti ini. Kalimat penjelas pertama, kalimat penjelas kedua, dan seterusnya. Ada 4 kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf 1. Maka nanti juga terdapat 4 gagasan pendukung. Caranya sama. Jadi gagasan pendukung kita lihat dari kalimat penjelasnya. Apabila kalimat penjelasnya masih panjang, masih cukup panjang, kita ambil intinya saja dengan cara meringkas. Contoh, pada kalimat penjelas yang pertama, suku bangsa dan budaya yang berbeda
menjadikan suasana yang damai dan indah. Maka gagasan pendukungnya dapat kita tulis seperti ini. Suku bangsa dan budaya menjadikan suasana damai dan indah. Ya. Jadi lebih ringkas atau lebih pendek dari kalimat penjelasnya. Bagaimana dengan kalimat penjelas yang kedua? Temanku bernama Edo, berasal dari Indonesia Timur. Maka gagasan pendukungnya dapat ditulis, temanku Edo berasal dari Indonesia Timur. Jadi kalau memang kalimat penjelasnya sudah pendek, maka tidak apa-apa, langsung ditulis kembali sebagai gagasan pendukung. Kemudian kalimat penjelas yang ketiga, teman-teman sudah paham jika daerah Edo panas sehingga mempengaruhi warna kulit Edo yang agak gelap dan berambut keriting. Maka gagasan pendukungnya dapat kita tulis, kami sudah paham jika daerah Edo panas sehingga kulit Edo gelap dan rambutnya keriting. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir, kalimat penjelas yang keempat, namun tidak ada perbedaan dalam berteman, belajar, dan bermain. Maka gagasan pendukungnya dapat ditulis, tidak ada perbedaan dalam berteman, belajar, dan bermain. Ya, jadi kita hanya menulis kata-kata yang penting saja. Seperti pada kalimat penjelas yang keempat, kata namunnya tidak Ustazah pakai lagi. Langsung saja, tidak ada perbedaan dalam berteman, belajar, dan bermain. Jadi kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Semoga penjelasan dari Ustazah dapat dipahami. Ya, jadi itu ya penjelasan dari Ustazah. Sekarang ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang kedua. Ya, jadi kalian tulis dulu prosedurnya seperti Ustazah tadi. Sebelum menentukan gagasan pokok, kalian tulis dulu kalimat utamanya, kemudian baru gagasan pokoknya. Dan untuk menentukan gagasan pendukung, kalian tulis dulu kalimat penjelasnya, terdiri dari berapa kalimat, kemudian baru kalian tulis gagasan pendukungnya. Itu saja tugas dari Ustazah. Silakan kerjakan di buku tulis. Apabila sudah selesai, dikumpulkan ke Ustazah Aida. Ustazah akhiri untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.